Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا إخوتي وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم. Hadirin Bapak Ibu, saudara-saudariku jamaah Masjid Istiqomah Perumahan Regensi 1 Cibitung, Bekasi, yang semoga dimuliakan, disehatkan, dipanjangkan umurnya, dikuatkan iman Islamnya, dilunaskan semua hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita banyak sekali nikmat, baik itu nikmat duniawiyah. Allah anugerahkan kepada kita harta berlimpah, Allah anugerahkan kepada kita rumah yang megah, Allah anugerahkan kepada kita kendaraan-kendaraan yang mewah, dan Allah berikan kepada kita istri yang cantik dan solehah. Terlebih Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita kenikmatan diniyah, yakni dua kenikmatan yang sangat besar, dua kenikmatan yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang dicintainya saja, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga dengan nikmat-nikmat ini alhamdulillah, di pagi menjelang siang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali kumpulkan kita di Masjid Istiqomah yang kita cintai ini untuk kembali melanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim, kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, serta kepada orang-orang yang istiqamah menempuh jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian yang ketiga, kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, khususnya jamaah Masjid Istiqamah, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang sedang berangkat haji, umrah, diberikan keselamatan oleh Allah, dimudahkan urusannya, dan senantiasa dalam perlindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita yang belum berangkat haji, mudah-mudahan tahun depan berangkat haji semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bareng sama keluarganya. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Minhajul Muslim Pasur. Sekarang pembahasan tentang apa? Adab kepada hewan, baru masuk. Iya, adab kepada hewan. Al-adabu ma'al hayawan. Jadi Islam mengajarkan kepada kita bukan hanya beradab kepada manusia, tapi juga termasuk beradab kepada hewan. Bagaimana cara kita beradab kepada hewan? Yang pertama adalah it'amuha wa saqyuha idza ja'at wa 'atisha. Memberikan hewan minum ketika haus, memberikan hewan makan ketika lapar. Jadi kalau ada di antara jamaah yang memelihara burung, kalau burungnya ribut terus, yang cet, itu pasti ada sesuatu. Makanya berikan makanannya, berikan minumannya. Kalau dikasih makanannya masih bunyi juga cet, berarti kita ganti makanannya, jangan itu, bosen, ganti lagi. Udah dikasih makan, ganti. Yang tadinya nasi padang diganti sama nasi uduk, masih cet. Oh, berarti dia pengen yang lain. Jadi dia pengen pasangannya. Dia nggak pengen dalam sangkar itu hidupnya sendirian. Jadi bukan hanya manusia saja yang nggak seneng hidup menjomblo. Burung juga sama, ya, mereka juga butuh yang namanya pasangan. Makanya burung juga dikasih pasangan dalam sangkar, jangan dibiarkan sendirian. Ya, jadi harus berperi keburungan, berikan pasangannya, karena hewan juga membutuhkan yang namanya seksual. Ada yang beralasan, Abu Najwa, kalau dikasih pasangannya suaranya nggak nyaring katanya. Waduh, masya Allah. Ini berarti kita berbahagia di atas penderitaan burung. Burung bersuara itu karena ada sesuatu, imma kelaparan, imma butuh pasangan. Kita malah senang. Bahkan ketika burung yang tidak mengeluarkan suara, kita sedih. Ya, kadang dipancing sama yang punya burung, cuit. Ya, makanya anak nggak pernah bisa siul, nggak bisa. Tapi yang punya burung, oh masya Allah. Ya, bisa ya. Sampai mirip banget itu. Ya, sampai mirip banget. Karena setiap hari dilatih, cuit gitu kan. Ya, mana tukang burung? Yang punya burung mana? Coba kan, pasti ini ya siulannya bagus gitu. Karena hampir setiap hari dia mancing biar burung itu bersuara, cuit dilatih terus. Coba siul aja ketika dilatih bisa bagus. Apalagi bacaan Al-Quran. Kalau kita terus belajar bacaan Al-Quran, kita bisa bagus. Termasuk juga bahasa Arab. Kalau kita ketemu bahasa Arab setiap hari, insya Allah bahasa Arab kita juga bagus. Tapi masalahnya terkadang kita ini nggak sabar. Belajar sebulan 2 bulan pengen cepat bisa.
Nggak bisa yang instan. Belajar itu tulus zaman, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, butuh waktu yang tidak sebentar. Tapi insya Allah kalau kita belajar, bisa ustaz-ustaz kita. Mereka pandai baca kitab. Kenapa? Karena hampir setiap hari yang mereka baca adalah kitab. Sama seperti ibu-ibu, ya, masak sayur asem, insya Allah asem. Ya, kenapa bisa mereka masak sayur asem bisa asem? Karena setiap hari ketemu dengan masak sayur asem, atau enggak setiap hari, sepekan misalkan ada sekali. Akhirnya pandai masak, bahkan sambil ngobrol, teleponan, video call itu tetap bisa loh, sayurnya bisa enak. Kenapa? Karena setiap hari. Begitupun yang namanya belajar bahasa Arab, insya Allah bisa ngomong Arab. Kata siapa? Bahasa Arab itu susah. Di Arab itu anak-anak kecil ngomongnya bahasa Arab semua, masih kecil. Ya, Assalamualaikum, kif, anak kecil bisa bahasa Arab. Bukti bahasa Arab itu mudah. Dan enggak semua yang di Arab itu bisa bahasa Arab. Buktinya unta puluhan tahun di Arab enggak bisa ngomong Arab. Ikhwati fillah, a'izani Allah wa iyyakum. Jadi berikan makan, berikan minum. Dan ketika kita memberikan hewan makan, memberikan hewan minum, itu kita mendapatkan pahala dari Allah. Makanya udahlah, jangan kita egois. Melihara burung ingin mendapatkan kesenangan kita saja. Tapi usahakan ketika kita memelihara burung agar kita mendapatkan pahala dari Allah tabaraka wa ta'ala. Berikan makan, berikan minum. Ketika kita memberikan makan, ketika kita memberikan minum, dapat pahala dari Allah tabaraka wa ta'ala. Mana dalil yang menjelaskan bahwasanya orang yang memberikan makan dan minum kepada hewan itu berpahala? Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, emang ada pahala ketika kita memberikan makan dan minum kepada hewan? Rasul mengatakan, fi kulli dzati kabidin harra'a ajrun, pada setiap yang memiliki hati yang basah itu ada pahala. Jadi ketika kita memberikan makan kepada burung, memberikan makan kepada kambing, memberikan makan kepada kucing, dan seterusnya, itu dapat pahala dari Allah. Jangankan yang kita kasih dengan ikhlas sukarela. Kita punya sawah, kemudian sudah berbuah, padinya gede-gede, buahnya lebat, dimakan burung, padahal kita kesel, marah. Itu padi yang dimakan oleh burung bernilai sedekah di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Karena kita telah memberikan makan burung secara tidak langsung. Ya, sekalipun kadang para petani mereka cari cara biar burung-burung itu pergi. Ada yang pakai tali kan, tali di apa itu? Ya diikat-ikat gitu kan. Satu tali ditaruh di dekat gubuk. Ya, tinggal digerakin, keng gitu kan. Ya, pernah lihat ya? Itu mereka karena pengen hasil padinya itu bagus. Nggak banyak yang dimakan burung, tapi ketika ada burung yang makan tetap dapat pahala dari Allah tabaraka wa ta'ala. Karena di sini Rasul mengatakan, fi kulli dzati kabidin harra ajrun, pada setiap yang memiliki hati yang basah itu ada pahala dari Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya kita pernah lihat di media sosial, ada orang bukan pemilik kucing dia, tapi rutin, nggak tahu setiap apalah, pokoknya pagi atau sore rutin datang ke tempat itu, sengaja berikan makan untuk kucing-kucing yang ada di situ, dan kucingnya banyak, padahal bukan punya dia. Nah, ini kemungkinan dia cinta, dia senang sama kucing, tapi suaminya nggak senang sama kucing, jadi nggak melihara, tapi meliharanya di tempat lain. Ini juga sama, dapat pahala dari Allah. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man la yarham la yurham, orang yang tidak memiliki sifat sayang tidak akan disayang oleh Allah tabaraka wa ta'ala.
Kalau kita enggak menyayangi yang lemah, maka kita tidak akan disayang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita tidak menyayangi orang-orang miskin, kalau kita tidak menyayangi orang-orang fakir, kalau kita tidak membantu orang-orang yang membutuhkan kesulitan, maka tidak akan disayang oleh Allah, tidak akan dikeluarkan dari kesulitan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi konsepnya seperti itu. Ketika kita menyayangi orang yang lemah, Allah yang maha kuat akan menyayangi kita. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwati wa akhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium Hasan dan Husain radhiyallahu anhum. Lalu ada seorang sahabat yang bernama Aqra bin Habis. Dia mengatakan, saya punya anak banyak, saya punya cucu banyak, tapi tidak ada satupun di antara mereka yang saya cium. Tidak ada satupun yang saya cium, kata Aqra. Maka Nabi SAW mengatakan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak sayang, dia tidak akan disayang oleh Allah. Karena mencium anak, mencium cucu itu bentuk apa? Kasih sayang. Dulu Abah sering nyiumin Mas Fatan, ya ingat gak Mas dulu? Ya ingat kan? Itu bentuk kasih sayang. Atau juga mungkin bapak-bapak yang lainnya, kakek-kakek yang lainnya, ketika dia mencium cucu, masya, itu bentuk kasih sayang. Jadi kalau misalkan kita mencium anak kita, berarti kita sayang kepada anak kita. Kalau kita mencium cucu kita, berarti kita sayang kepada cucu kita. Dan kita termasuk orang-orang yang akan disayangi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan hanya kepada anak, bukan hanya kepada cucu, termasuk kepada hewan. Lagi jalan, naik motor, naik mobil, di tengah jalan ada kucing lewat. Bahkan anehnya ada kucing ini suka meledek, Pak. Lagi buru-buru, lewat kucing. Masya Allah. Kita berhenti menghargai kucing. Cuma kucingnya kadang gak menghargai kita, Pak. Kita kan sudah berhenti, maksudnya buruan lewat. Ini kadang sempat-sempatnya nengok. Nengok terus jalan lagi. Kan Masya Allah, kucing. Sama seperti Imam Al-Hasan Al-Basri, ketika dighibahi, ketika dijelek-jelekan, beliau datang kepada orang itu memberikan buah-buahan. Balas keburukan itu dengan kebaikan. Tahan amarah, memaafkan manusia. Bahkan kita pernah cerita tentang Ibrahim An-Nakha'i rahimahullahu ta'ala yang dikenal dengan Al-A'war, matanya itu ini sebelah. Ada yang menyebutkan juga judi. Punya murid namanya Sulaiman bin Mihran. Sulaiman bin Mihran ini buta. Satu hari Ibrahim An-Nakha'i pergi ke masjid bersama muridnya. Dituntun Sulaiman bin Mihran oleh gurunya Ibrahim An-Nakha'i. Lalu orang-orang mencibir keduanya. Lihat. Ada orang juling nuntun orang buta. Kan orang di kita itu jamaah sekalian, jangankan yang jelek, yang baik saja kadang diomongin. Makanya kita gak usah dengar apa kata orang. Gak bakal ada habisnya. Udah biarkan saja apa yang mereka bicarakan. Nanti juga capek sendiri. Maka kemudian kata Ibrahim An-Nakha'i kepada muridnya, hei Sulaiman, kita besok jangan lewat sini lagi ya. Kita besok jangan lewat sini lagi, kata Ibrahim An-Nakha'i. Apa kata Sulaiman muridnya? Hei Abu Imran, kunyah Ibrahim An-Nakha'i. Hei Abu Imran, apakah gara-gara mereka menggibahi kita, menjelek-jelekan kita, kemudian kita nggak lewat sini lagi? Sulaiman mengatakan, tidak wahai Abu Imran, besok kita lewat sini lagi. Nggak apa-apa mereka menjelek-jelekan kita. Nujar wa yasamun, bukankah kita dapat pahala, mereka dapat dosa.
Kan jawaban siapa nih? Sulaiman bin Mihran, muridnya. Kita dapat pahala, mereka dapat dosa, karena mereka akan memberikan pahalanya kepada kita nanti di yaumil qiyamah. Tapi Ibrahim An-Nakha'i mengatakan, "Hei Sulaiman, nukjar wa yaslamun khairun min an nukjar wa yathamun." Kita dapat pahala, mereka selamat lebih baik daripada kita dapat pahala, mereka dapat dosa. Nukjar wa yaslamun, kita pahala, mereka selamat, khairun, lebih baik, min an nukjar wa yathamun, daripada kita dapat pahala, mereka dapat dosa. Kalau kita kan bodoh amat kan gitu. Ada orang jelek-jelekin kita, ketika dapat musibah syukurin. Jangan gitu. Sehingga orang yang bertakwa enggak seperti itu. Ketika dapat musibah, dia jemu, ya. Wal afina 'anil nas, memaafkan manusia. Jadi kadang ada kucing lewat, itu apalagi misalkan duduk depan mobil kita, waduh, masya Allah, ya. Itu muji kesabaran kita, karena ciri orang bertakwa itu adalah bisa menahan amarah. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunanil Kubra, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Sayangilah oleh kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fil ardi, siapa yang ada di bumi. Man di sini bentuknya isim mausul umum, ya. Man itu bisa siapa saja, ya. Irhamu man fil ardi, sayangi oleh kalian, bukan isim mausul. Irhamu man fil ardi, sayangi oleh kalian orang fil ardi yang ada di muka bumi ini. Jadi man di sini umum, apa saja, bisa manusia, bisa hewan, bisa kucing, bisa kambing, bisa motor. Jadi kita juga sama motor harus kasihan. Udah motornya beat, kemudian dinaikin orang yang badannya itu gede, ya, habis gimana lagi nggak punya motornya, ya sudah. Kan kayak kasihan bang, apalagi misalkan dinaikin berdua, ya, istrinya gemuk juga, wah masya Allah, itu nggak kasihan ya kan. Jadi man di sini bentuknya umum. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, maka akan sayang kepada kalian Allah yang ada di langit. Kalau kita pengen disayang oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sayangi makhluk Allah, sayangi istri kita, sayangi anak-anak kita, sayangi cucu kita, sayangi kedua orang tua kita, sayangi kakek nenek kita, sayangi bapak dan ibu mertua kita, sayangi tetangga-tetangga kita, sayangi seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Maka kita akan disayang oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan selalu seperti ini. Kalau kita pengen disayang sama Allah, sayangi makhluk Allah dulu. Kalau kita pengen diingat sama Allah, kita harus ingat Allah lebih dulu. Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, aku akan ingat kepada kalian. Tapi kalau kita nggak pernah ingat sama Allah, jangan harap Allah ingat kita ketika sedang sulit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selalu seperti itu. Jadi kita tunaikan hak Allah dulu. Apa perintah Allah, kerjakan. Baru kemudian Allah akan berikan apa yang kita minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perbaiki ibadah kita dulu. Sholat berjamaahnya bagaimana, sholat 5 waktunya seperti apa, puasanya gimana, sedekahnya gimana, sikap kita kepada makhluk seperti apa. Nanti Allah subhanahu wa ta'ala berikan balasan kepada kita. Contoh lagi apa? Dalam surat Al-Lail, فَأَمَّا مَنْ
a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka adapun orang yang memberi, dan di sini enggak disebutkan objeknya apa. Apa yang diberikan? Enggak disebutkannya apa yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di sini. Ya, enggak disebutkan oleh Allah. Kata para ulama, itu berarti apa saja yang kita berikan. Baik yang kita berikan harta, sering memberikan bantuan kepada orang yang kesulitan, sering memberikan pertolongan kepada orang yang susah, sering memberikan sedekah dan lain sebagainya, menyantuni anak-anak yatim, memberikan sedekah kepada orang-orang miskin. Kemudian apalagi? Memberikan tenaga. Ada tetangganya hajatan, dibantu. Dia datang, kemudian menawarkan diri. Bu, Pak, apa yang bisa saya bantu? Barangkali saya bisa memberikan bantuan buat Bapak Ibu ketika acara nanti. Tapi titip ya Bu ya, kalau yang berat-berat saya nggak bisa. Ya, tapi kalau misalkan buat ngabisin makanan, oke. Ya, saya siap. Atau nungguin, apa itu biasanya? Nyambut tamu. Ya enggak apa-apa, yang penting berikan bantuan. Jadi tenaga juga sama. Cuma ingat, ketika kita membantu tetangga dengan tenaga kita ikhlaskan karena Allah, jangan ada pamrih. Jangan ada niatan pengen dapat rendang setelah hajatan. Jangan karena ngarepin pengen dapat batik. Udah, ketika kita berikan bantuan kepada tetangga kita, ikhlaskan karena Allah. Ibu-ibunya bantuin masak atau juga jagain makanan, ikhlaskan karena Allah. Jangan ngarepin rendangnya, gak usah. Nanti selesai hajatan, kita dapat kiriman rendang, alhamdulillah. Nggak dapat kebangetan, itu aja. Masa dibantuin gak ngasih imbalan kan gitu ya. Tapi kita harus ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala sehingga dapat pahala. Atau apalagi hatta senyuman yang kita berikan, jangan pelit dengan senyum. Ini Masya Allah hanya gara-gara kita beda paham ya. Hanya gara-gara kita yang satu kunut, yang satu enggak kunut, kemudian enggak mau senyum. Ini kenapa? Kita ini padahal semuanya saudara. Yang kunut saudara kita, yang enggak kunut saudara kita, semuanya bersaudara. Ya, al-mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin itu bersaudara. Wallahu a'lam. Kemudian Allah berikan apa? Fasanuyassiruhu lil yusra. Kelak kami berikan kepadanya kemudahan-kemudahan. Dan kemudahan yang Allah berikan bukan hanya di akhirat, di dunia juga diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah. Ya kan? Kita pernah cerita, ada orang yang mau beli rumah, harga rumahnya 700 juta. Itu kemudian diturunkan jadi 300 juta. Kemudahan dari siapa? Diturunkan 300 juta masih juga sedih. Kenapa? Karena 300 juta juga nggak ada di tangan. Akhirnya kemudian diberikan kemudahan lagi 300 juta, dicicil tiap bulan. Atau kemudahan seperti itu dari Allah. Kenapa kita diberikan kemudahan? Karena kita sering memberikan kemudahan kepada orang lain. Makanya jangan kita ini pelit dengan memberikan kebaikan kepada saudara kita. Yakin ketika kita berbuat baik kepada orang, kepada manusia, kepada apa saja yang ada di muka bumi ini, Allah akan membalas kebaikan-kebaikan kita. Wallahu ta'ala. Kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, rahmatuha wal isfaqu 'alaiha. Menyayangi hewan. Ia bersikap lembut kepada hewan. Makanya kan itu yang seneng sama kucing, itu kadang dia tidur sama kucing.
Bahkan dia lebih cinta kucing daripada emaknya kucing. Daripada suaminya. Ada kucingnya diciumin, Masya Allah. Kita ngelihatnya juga ada. Ya, beda kalau kita nggak suka kucing kan ya, ngelihat orang nyiupin kucing, tidur sama kucing kok segitunya gitu. Jadi lembut kepada hewan, sayang kepada hewan. Kita kan kalau sama kucing kadang kita usap-usap, ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang memiliki nama Abdurrahman bin Sakhar. Kenapa Nabi SAW memberikan kunyah kepada Abdurrahman bin Sakhar dengan Abu Hirrah atau Abu Hurairah? Karena Abu Hurairah ini sangat sayang dengan kucing. Bahkan ketika musim dingin, Abu Hurairah pakai pakaian dari suf, dari bulu. Ngelihat kucing kedinginan, itu kucing dimasukkan ke dalam lengan jubahnya. Bentuk sayang kepada hewan, kepada makhluk Allah. Ini yang kedua, menyayanginya dan bersikap lembut kepadanya. Ini mengingatkan kita yang punya harta banyak, ingat jangan sampai banyaknya harta, jangan sampai gara-gara tingginya jabatan kita sampai melupakan kita dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai amwalukum, harta benda kalian, wa auladukum, anak-anak kalian, melalaikan kalian dari mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaya boleh, punya mobil bagus silahkan, punya rumah bagus silahkan, punya duit banyak juga boleh, karena kita butuh orang-orang kaya. Ketika kita bangun pesantren, ketika kita bangun masjid, silahkan. Tapi ingat, jangan sampai melalaikan kita dari beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, itu yang diingatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Bahkan Nabi mengatakan, al khairu li salasatin, kuda itu milik 3 orang. Yang pertama, li rajulin ajrun, bagi orang itu mendapatkan pahala. Wa rajulin sitrun, bagi orang itu akan menutupi kemiskinan, menutupi kefakiran. Dan yang ketiganya, bagi orang itu dosa. Siapa orang yang memiliki kuda tapi mendapatkan pahala? Orang yang menggunakan kudanya untuk jihad di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang yang punya mobil misalkan, dia gunakan kendaraannya untuk berjihad di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia punya mobil 2 di rumah, yang satu Fortuner, yang satu Agya. Yang Fortuner dikasih ke Istiqomah, kemudian untuk dijadikan mobil ambulan. Oh, keren ya. Masjid Istiqomah, mobil ambulannya Fortuner. Mudah-mudahan ada. Ya, makanya mudah-mudahan dikasih mudah jamaah buat beli mobil. Ya, di rumah ada Fortuner 2, 1 buat ambulan. Banyak manfaatnya insya Allah. Ya, banyak manfaatnya. Nah, ini dapat pahala. Yang kedua, menutupi kefakiran, yaitu orang yang punya mobil digunakan untuk usaha nge-grab, itu untuk menutupi biaya hidup. Dan yang ketiganya kuda yang mendatangkan dosa. Artinya apa? Kalau kita punya kendaraan, kita gunakan untuk maksiat, ya, kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, maka ini akan mendatangkan dosa. Wallahu ta'ala. Kemudian ikhwati wa akhwati fillah, 8 poin tentang adab kepada hewan. Semoga memberi manfaat. Yang benar hanya datang dari Allah dan yang salah dari kejahilan saya. Untuk itu mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.